Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling Allah muliakan adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema Jumat kita hari ini yang telah ditentukan oleh IKAD Kabupaten Pelalawan adalah mentauladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab didatangi oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu bertanya kepada Khalifah, "Wahai Umar, ceritakan kepadaku bagaimana akhlak Muhammad." Maka jawab Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, "Aku tak sanggup menceritakan akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku takut jika menceritakannya ada hal-hal yang tidak sanggup aku ceritakan. Tidak lengkap nantinya aku menceritakan itu. Jika engkau ingin tahu akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba engkau datangi Utsman bin Affan." Maka Yahudi tersebut mendatangi Sayyidina Utsman bin Affan dan ingin mendengar bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Sayyidina Utsman pun hampir sama. Dia tidak sanggup menceritakan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia khawatir dia tidak lengkap ceritanya kepada seorang Yahudi tadi. Maka dia pun sampaikan, "Jika engkau ingin tahu akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba engkau datangi Bilal bin Rabah." Karena Bilal bin Rabah adalah orang yang senantiasa bersama Nabi. Yahudi itu lalu mendatangi Sayyidina Bilal bin Rabah, ingin mendengar cerita bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal pun sampaikan dia tak sanggup juga menceritakan bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Jika engkau ingin tahu akhlak Nabi, maka coba engkau datangi Ali bin Abi Thalib." Maka Yahudi tersebut mendatangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan dia ingin diceritakan bagaimana akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab Ali, "Sebelum aku menceritakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong terlebih dahulu ceritakan kepadaku bagaimana keadaan dunia ini beserta isinya." Maka Yahudi itu terkaget, "Bagaimana mungkin aku dapat menceritakan dunia beserta seluruh isinya, padahal dunia ini besar, dunia ini luas. Bagaimana aku bisa menceritakan dunia ini semuanya kepadamu?" Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengutip ayat di surah An-Nisa ayat 77, "Mata'ud dunya qalil
Sesungguhnya kesenangan dunia itu hanya sedikit. Jika engkau saja tak sanggup menceritakan kepadaku bagaimana kondisi dunia beserta isinya, bagaimana aku bisa menceritakan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadamu? Sementara akhlak Nabi ini agung, keagungannya jauh lebih besar dibanding dunia beserta isinya. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Quran surah Al-Qalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak yang sangat agung. Jika dibandingkan dengan dunia, maka dunia itu qalil, mata'ud dunya qalil. Dunia ini sesungguhnya hanya sedikit, hanya kecil dibanding kebesaran dan keagungan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sayyidah Aisyah pernah juga ditanya bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidah Aisyah, akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Tidak ada satu perintah dalam Al-Quran walaupun hanya sedikit kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kerjakan. Tidak ada satu larangan dalam Al-Quran ini kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya seluruhnya. Maka akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Quran. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita tak akan sanggup untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi adalah manusia yang sempurna, akhlaknya sempurna, tutur katanya sempurna, ibadahnya sempurna, semuanya sempurna. Tetapi paling tidak ada itikat baik kita, azam kita, semangat kita, niat kita untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hanya sedikit. Tetapi jika tidak ada niat untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka setidaknya kita tidak layak untuk mengakui bahwa kita adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, orang hanya melihat yang nampak. Jika kita mengikuti ibadah Nabi yang hebat itu, orang pun tidak nampak. Tetapi orang yang melihat kepada kita adalah yang kita nampak, yang mereka nampak. Maka orang akan bisa melihat bagaimana akhlak seseorang ketika dia menyaksikan itu. Bagaimana kesopanan tutur kata seseorang, bahasa seseorang bisa dilihat dengan yang dia nampak. Maka tunjukkan kepada orang-orang, apalagi orang-orang di luar Islam, bahwa Islam ini adalah santun, bahwa Islam ini adalah baik, sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkan akhlak yang mulia kepada semua, jangankah hanya kepada kita, tetapi kepada semua yang nampak. Nampakkan bahwa akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah akhlak yang baik. Maka ada satu kisah yang diceritakan seorang dai asal Indonesia yang berdakwah di Amerika Serikat sejak tahun 1990. Beliau Muhammad Awad Joban. Beliau bercerita ada seorang mu'alaf namanya Smith. Ketika masuk Islam namanya berubah menjadi Muhammad Abdullah. Terakhir jumpa dengan ibunya, dengan saudaranya, dia masih beragama Kristen. Maka suatu ketika ibunya sakit, dia mengunjungi ibunya dari Chicago ke Seattle, Amerika Serikat. Dia telah berubah, dia telah pakai peci putih, telah pakai baju koko seperti identitas seorang muslim. Maka ketika sampai di rumah ibunya, dia mengetuk pintu ibunya. Ibunya yang sakit di dalam rumah dengan susah payah berjalan membukakan pintu. Ketika pintu dibuka, ibunya terkejut. Ternyata yang ada di hadapannya adalah seorang pemuda tampan yang dia telah memakai peci putih dan memakai baju koko. Ini pasti orang muslim. Maka dia bertanya, apakah engkau Smith? Jawab putranya, nama Ananda sekarang Muhammad Abdullah, wahai ibu. Apakah engkau telah masuk Islam? Iya ibu.
Ananda telah masuk Islam. Ibunya marah luar biasa. Wajahnya berubah, dia marah kepada putranya. Kenapa engkau masuk Islam? Kenapa engkau masuk agama teroris? Kenapa engkau masuk agama yang membuat teror dan kerusakan di mana-mana? Tetapi Muhammad Abdullah tidak membalas kata-kata ibunya dengan ucapannya. Dia berkata kepada ibunya, wahai ibu, Ananda mendengar ibu sedang sakit. Maka Ananda kesini untuk mengunjungi dan melihat kondisi ibu. Dia masuk ke rumah ibunya, dia berkata sopan kepada ibunya, dilayaninya ibunya, disuapkan makan ibunya, disapu rumah ibunya, dipel rumah ibunya, dicucikan baju ibunya, dilayani sebaik-baiknya ibunya itu. Dia berkata dengan lemah lembut, dia sholat sunnah di rumah ibunya, dia puasa di rumah ibunya, dia baca Al-Quran di rumah ibunya, dia layani sebaik-baiknya. Sampai ibunya bertanya kepada anaknya, wahai Semit, apakah yang engkau lakukan ini adalah ajaran agamamu? Iya wahai ibu, inilah ajaran agama kami. Ajaran agama kami menyuruh kami untuk memuliakan ibu. Ajaran agama kami untuk berkata yang sopan santun kepada ibu. Ajaran agama kami memuliakan ibu. Apakah ini yang diajarkan oleh nabimu wahai Semit? Iya ibu, inilah yang diajarkan oleh nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kami mengajarkan kepada kami untuk mengunjungi ibu, untuk memuliakan ibu, untuk mengunjungi orang sakit, untuk melayani ibu dan tidak membantah ibu. Maka seketika ibunya meneteskan air mata. Kata ibunya, dulu ayahmu setiap minggu mengajakmu ke gereja, tetapi engkau tidak mempunyai adab yang sedemikian ini. Sejak engkau masuk Islam, maka sikapmu berubah, engkau semakin baik. Dan saudara-saudaramu yang berada di sekitar rumah ibu sampai hari ini belum ada satupun yang mengunjungi ibu, belum ada satupun yang bertanya bagaimana kondisi ibu, padahal ibu sedang sakit. Jika ini memang ajaran agamamu wahai anakku, jika ini memang ajaran dari nabimu wahai anakku, bolehkah ibu masuk ke dalam agamamu? Maka Masrul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ibunya Muhammad Abdullah, dia mendapatkan hidayah karena akhlak anaknya. Akhlak anaknya yang berusaha mencontoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya masuk Islam karena akhlak Muhammad Abdullah. Masrul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita berusaha untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan kita. Kita berazam walaupun hanya sedikit, ibadah kita, sikap kita, tutur bahasa kita, akhlak kita, sedekah kita, bagaimana kita menyantuni anak yatim, kita berusaha untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya sedikit. Nabi akan lihat itu, Nabi akan senang itu, maka Nabi pun akan mengakui kita sebagai pengikutnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim, fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في كتاب العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر أقيم الصلاة